Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada dan apapun keadaan saudara-saudara, biarlah saudara-saudara masih berkenan untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan melalui acara Sapaan Gembala dari GKI Sinode Wilayah Jawa Barat pada saat ini. Saudara-saudara, hampir semua orang, khususnya orang Kristen, mengenal sosok Musa. Musa adalah seorang yang dikatakan begitu dekatnya dengan Tuhan, sehingga dia pernah berbicara seperti berhadapan muka dengan Tuhan, atau seperti berbicara dengan teman. Musa yang begitu dekat dan kenal Tuhan, satu hari pernah berkata kepada bangsa Israel demikian di dalam Keluaran pasal 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Saudara-saudara, menurut Musa dalam hidup kita sebagai orang percaya, biasanya ada dua rasa takut akan Dia, yaitu yang perlu dan yang tidak perlu. Lalu apa yang Musa maksudkan? Pertama-tama adalah takut akan Tuhan yang tidak perlu. Kata Musa kepada bangsa Israel, "Janganlah takut." Mengapa jangan takut? Sebab dalam setiap perjumpaan manusia dengan diri Tuhan yang menyatakan diri dengan berbagai cara, manusia itu biasanya selalu merasa takut. Contohnya, di Gunung Sinai, orang Israel takut ketika Tuhan menyatakan dirinya dalam guru, kilat, sangkakala, dan asap. Musa juga takut ketika Tuhan menyatakan dirinya dalam nyala api, tapi yang tidak membakar semak. Imam Zakaria dan Maria juga takut ketika Tuhan nyatakan dirinya lewat seorang malaikatnya. Ketakutan seperti ini adalah ketakutan yang tidak perlu, kata Musa. Mengapa? Sebab kalau Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup orang beriman, sebetulnya Dia mau menyatakan kasih, berkat, dan pertolongan kepada bangsa Israel. Misalnya Tuhan mau memberkati mereka dengan tuntunan untuk kehidupan mereka di dunia. Kepada Musa, Tuhan mau menganugerahkan panggilan menjadi seorang pembebas bangsa Israel. Pada Zakaria, Tuhan mau menganugerahkan anak di masa tuanya. Kepada Maria, Tuhan mau menganugerahkan anugerah boleh melahirkan seorang juru selamat. Makanya kepada orang beriman, Musa katakan, "Jangan takut." Atau seperti kata Yohanes di dalam kasih Tuhan, sebetulnya tidak perlu ada ketakutan. Dan yang lain adalah takut akan Tuhan yang selalu perlu. Kata Musa lagi, supaya takut akan Tuhan ada padamu. Jadi ada takut akan Tuhan yang selalu perlu ada padamu. Kenapa? Sebab takut akan Tuhan adalah bukti otentik dari perjumpaan atau pengalaman manusia dengan kasih Tuhan. Contoh, ketika di Gunung Sinai dijumpai Tuhan dalam guntur, kilat, api dan asap. Tapi kok bangsa Israel tetap hidup, tidak mati. Oh, mereka jadi merasa dikasihi Tuhan. Akibatnya apa? Karena merasa dikasihi Tuhan, mereka juga ingin membalas kasih Tuhan. Caranya, mereka jadi mau dengar, mau lakukan firman. Seperti kata mereka, kami akan dengarkan dan lakukan segala firman Tuhan. Lalu, apa relevansinya dengan kita pada masa kini? Ini loh relevansinya. Karena kasih Tuhan kepada kita, Dia mau terus menjumpai kita dengan Roh Kudus dalam segala situasi, termasuk dalam situasi COVID-19. Karena itu, Dia ingin kita juga jangan takut yang tidak perlu. Sebab kehadiran Tuhan dalam hidup kita selalu mau memberkati dan mau menolong kita.
Sebaliknya, karena kasih kita juga kepada Tuhan, biarlah mendorong kita mau dengarkan dan lakukan firman-Nya dalam segala situasi, termasuk dalam situasi-situasi sulit sekarang ini. Mengapa? Sebab inilah ketakutan yang selalu perlu, yaitu kita mau balas kasih-Nya, kita jadi takut gagal mengasihinya, kita mau membuktikan kasih kita dengan taati firman-Nya, kita takut berbuat dosa. Lalu, apa firman-Nya yang utama, yang relevan pada saat ini? Tampaknya firman-Nya yang katakan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Atau dengan lain perkataan, baiklah kita jangan hanya pikirkan kepentingan diri sendiri, tapi kita mau pikirkan juga kepentingan orang lain. Khususnya mereka yang butuh perhatian dan pertolongan kita pada masa COVID-19 dan masa sulit saat ini. Seperti di antaranya, ada tidak sedikit orang yang sekarang mulai sulit memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Karena pekerjaan mereka sehari-hari sekarang hilang. Ada tidak sedikit orang yang kesepian sekarang ini karena sulit sekali orang mendatangi dia, keluarganya juga sulit, sehingga mereka butuh sapaan, entah lewat WA, entah lewat telepon. Ada yang sakit, ada yang mengalami krisis rumah tangga. Konon saat ini banyak keluarga-keluarga yang justru bermasalah. Ada kekerasan rumah tangga, ada perceraian. Mereka butuh doa-doa, butuh nasihat-nasihat kita, dan lain sebagainya. Dan itulah memang cara kita untuk menyatakan takut akan Tuhan yang perlu, yaitu berbuat kasih dan tetap taati firman. Karena itu, selamat menyatakan takut akan Tuhan yang perlu di dalam hidup kita sebagai pribadi dan sebagai